Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Lobata akan mempresentasikan materi ketiga usul fikih, yaitu Al-Sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama. A. Hadis, sunnah, khobar, dan atsar. A. Pengertian hadis. Pengertian hadis menurut bahasa atau etimologi berarti khobar, jadid, dan qarib. Khobar artinya berita, jadid artinya baru, lawan dari kadim yang berarti lama, qarib berarti dekat atau belum lama terjadi. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah para ulama baik muhaddisin, fuqaha atau ulama usul merumuskan pengertian hadis secara berbeda. Pengertian hadis dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan hikmahnya Nabi SAW. B. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela. Sedangkan pengertian sunnah menurut istilah, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib, segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi jadi Rasul atau sesudahnya. Pengertian khobar. Secara bahasa, khobar artinya warta, kabar atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan khobar menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW atau dari yang selain dari Nabi SAW. Pengertian atsar. Atsar dari segi bahasa artinya bekas sesuatu atau sisa dari sesuatu dan berarti pula nukilan yang dinukilkan. Sedangkan atsar secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Dari pengertian keempat hadis, sunnah, khobar, dan atsar terdapat kesamaan dan perbedaan makna menurut istilah masing-masing. Keempatnya memiliki kesamaan maksud, yaitu segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Dan hadis dapat juga disebut dengan sunnah, khobar, dan atsar. Oleh karena itu, hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahih, khobar sahih, atau atsar sahih. Contoh hadis: Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, karena itu pahala bagi semua amal seseorang itu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Contoh sunnah: berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin yang menunjukkan sesudahku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Contoh khabar: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Contoh atsar: perkataan tabi'in Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Bentuk-bentuk hadis: yang pertama yaitu hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, yang keempat hadis hammi, yang kelima hadis ahwali. C. Model periwayatan hadis. Yang pertama yaitu metode periwayatan hadis. Ada dua, periwayatan bilafsi dan periwayatan bil makna. Yang kedua, istilah dalam periwayatan hadis berbeda-beda, di antaranya muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Yang kedua, akhrajahu syaikhani. Yang ketiga, akhrajahu thalasah. Yang keempat, akhrajahu arba'ah. Yang kelima, akhrajahu khamsah. Yang keenam, akhrajahu sittah. Yang ketujuh, akhrajahu sab'ah. Yang kedelapan, akhrajahu jama'ah. D. Kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atas dasar hukum ad-dalil al-syari'i, sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.
Dalil Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-32 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dalil hadis berbunyi, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat arjen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayan tafsir, bayan takrir, bayan tasyri', dan bayan an-nasak. Fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam. Yang pertama yaitu menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah itsba. Demikian presentasi saya, tugas usul fikih materi ketiga. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.